Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Kembali lagi bertemu kita dalam kelas science atau science class, tentu saja bersama Ibu Rai. Hari ini untuk anak-anak kelas 7 kita akan belajar melanjutkan pelajaran tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama kita pelajari adalah objek IPA, kemudian penyelidikan IPA, yang ketiga besaran dan satuan, dan yang terakhir cara melakukan pengukuran. Nah, di dalam objek IPA, anak-anak tentunya harus tahu karena ini beranjak menuju SMP. Tentunya dulu anak-anak pernah belajar tentang IPA. Nah, objek apa sih yang dipelajari di dalam IPA? Itu adalah yang pertama tentang makhluk hidup, yang kedua tentang benda di sekitar anak-anak, kemudian fenomena yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua tentang penyelidikan IPA. Nanti kita akan lebih membahas tentang metode ilmiah, sikap ilmiah. Nah, untuk besaran dan satuan, nanti kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian satuan baku dan satuan tak baku. Kemudian untuk cara melakukan pengukuran nanti kita akan bahas. Misalnya anak-anak ingin melakukan pengukuran, misalnya panjang, masa, waktu, itu ada caranya, begitu ya. Lanjut. Nah, langsung saja kita akan melanjutkan ke penyelidikan ilmiah. Dalam melaksanakan penyelidikan atau pengamatan, anak-anak perlu mengetahui bagaimana cara atau metode ilmiah atau bagaimana cara untuk melakukannya. Yang pertama ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama pengamatan. Pengamatan itu kegiatannya adalah mengumpulkan data. Kemudian mengumpulkan data, anak-anak bisa memperolehnya dengan cara menggunakan panca indera anak-anak. Ya, mulai dari mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit itu bisa digunakan untuk mencari data. Yang kedua, menginferensi atau merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menemukan pola, hubungan, serta membuat prediksi. Jadi anak-anak bisa memprediksi apa yang anak-anak amati, begitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Apapun yang nanti anak temukan dalam pengamatan tentunya harus dikomunikasikan. Pengomunikasian atau pelaporan bisa dalam bentuk lisan atau tulisan. Kalau lisan berarti anak-anak mempresentasikan. Kalau tulisan bisa berupa laporan, begitu ya. Next. Ya. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya itu tentang sikap ilmiah ya. Sikap ilmiah yang harus anak-anak lakukan jika ingin menjadi seorang ilmuwan, anak-anak harus menjadi atau memenuhi syarat-syarat sebagai seorang ilmuwan, disebut dengan sikap ilmiah. Jadi, yang pertama, anak-anak harus mempunyai sikap ingin tahu. Kalau bahasa kerennya kepo ya. Seorang ilmuwan harus segalanya ingin tahu kenapa, bagaimana, itu harus anak-anak miliki di dalam benak anak-anak
itu namanya sikap ilmiah. Kemudian yang kedua itu kritis. Jadi selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi beritahu ya. Kritis, selanjutnya terbuka. Jadi anak-anak tidak boleh merahasiakan apa yang anak-anak temukan, begitu ya. Kemudian apa yang anak-anak temukan harus diberitahu kepada orang-orang lain, gitu ya. Kemudian sikap yang selanjutnya yaitu sikap objektif. Jadi anak-anak tidak boleh memberi dukungan pada satu atau kepada orang terdekat tentang penemuan. Jadi harus bersifat objektif. Jadi apapun yang ditemukan itu yang dibilang, begitu ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, rela menghargai karya orang lain. Kalau seorang ilmuwan itu harus rela menghargai karya orang lain. Tidak boleh anak-anak tidak menerima penemuan dari orang lain, tidak boleh iri, begitu ya. Selanjutnya yang keenam, mempertahankan kebenaran. Jadi apa yang anak-anak temukan harus dipertahankan jika itu memang benar. Kalau misalnya salah, jadi kalau misalnya anak-anak menemukan sesuatu yang salah, jadi anak-anak lagi-lagi harus dicek kenapa bisa salah, kenapa bisa seperti itu, gitu ya. Kemudian yang terakhir, menjangkau ke depan. Jadi apa yang anak-anak temukan harus ada impact-nya ke depan atau pengaruhnya ke masa depan, begitu ya. Lanjut. Nah, ini tugas pertama. Jadi sebelum Ibu bacakan tugas pertama, Ibu ingatkan sekali lagi ke anak-anak, jangan lupa subscribe channel Science Class karena sewaktu-waktu Ibu akan mengupload video berkaitan dengan IPA. Jadi jangan lupa juga tekan lonceng supaya anak-anak tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat. Nah, Ibu sarankan lagi satu, jangan skip video karena di dalam video akan selalu ada soal-soal atau tugas yang harus anak-anak kerjakan dan tentunya akan mendapatkan nilai, begitu ya. Nah, ini adalah tugas anak-anak yang pertama, yaitu ayo anak-anak melakukan pengamatan seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu lakukan pengamatan terhadap satu tumbuhan yang hidup di halaman rumahmu. Kemudian amati ciri-ciri akar, batang, daun, dan buahnya kalau berbuah atau berbunga juga boleh ya. Kemudian yang ketiga, tulis hasil pengamatanmu di buku catatan. Yang keempat, buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. Jadi anak-anak silahkan nanti buat di dalam catatan ya. Kemudian Ibu akan berikan contoh dari tabel pengamatan yang akan anak-anak lakukan di tugas pertama. Jadi nanti tabelnya ada nama tumbuhan, misalkan Ibu contohkan yang anak-anak amati adalah jagung. Nanti buat ciri-cirinya, akarnya bagaimana. Ini kalau jagung kan akarnya serabut, kemudian batangnya berbuku, daunnya seperti pita, bunganya ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, boleh ditambah kalau ada buahnya ya. Ini contohnya, nah, begitu ya. Nanti silakan lanjutkan di bawahnya, diberi garis ya. Diberi garis untuk yang nomor 2. Nanti buatnya minimal 5 tanaman ya. Kemudian lanjut.
Ya, besaran. Besaran. Sebelum kita masuk ke besaran, jadi apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lainnya. Nah, yang kedua itu tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7. Jadi anak-anak silakan hafalkan. Besaran pokok ada 7. Di sana ada tabel, di buku juga ada tabel. Silakan kalau misalnya lupa bisa lihat di buku paket IPA semester 1 ya. Di sana ada nama besaran, kemudian satuan internasionalnya, kemudian ada lambangnya. Yang pertama ada panjang, satuannya adalah meter. Kemudian lambang satuannya adalah M kecil. Kemudian ada massa, satuannya kilogram. Kemudian lambangnya adalah kg. Kemudian ada waktu, satuannya sekon. Kemudian lambang satuannya S kecil. Yang keempat ada suhu, satuannya Kelvin. Lambangnya K kapital ya. Kemudian ada kuat arus. Satuan internasionalnya ada ampere dan lambangnya ada A kapital. Yang keenam ada intensitas cahaya. Satuannya kandela dan lambang satuannya CD. Yang ketujuh, jumlah zat. Itu satuannya mol dan lambangnya juga mol. Ya. Itu silakan dihafal di rumah ya. Lanjut. Besaran turunan. Tadi telah disebutkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi satuannya itu diambil dari besaran yang 7 tadi ya. Cara mencarinya itu perhatikan cara memperoleh satuan dari besaran turunan. Contoh dari besaran turunan itu ada kecepatan ya. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Jarak diukur adalah panjangnya ya. Tentunya di sana satuannya adalah meter, lambangnya M kecil. Kemudian waktu itu satuannya detik atau sekon. Itu lambangnya S kecil. Jadi, satuan dari kecepatan itu adalah M per S ya, atau meter per sekon gitu ya. Itu contoh dari cara mencari besaran turunan. Nah, ini tugas yang kedua, yaitu ayo lakukan. Jadi ingat sekali lagi anak-anak, jangan di skip videonya. Dengarkan dari awal sampai akhir karena ada beberapa tugas yang Ibu selipkan di dalam video ini. Begitu ya. Yang kedua, tugas yang kedua itu adalah carilah contoh besaran turunan. Buatlah dalam tabel dan tulis dalam buku catatan. Jadi, silakan. Ini contoh tabelnya. Ibu contohkan di sana ada luas nomor 1 ya. Tadi juga bisa dimasukkan itu kecepatan ya. Kalau ini luas rumusnya adalah panjang dikali lebar. Ya. Panjang tentunya yang diukur adalah besaran panjang ya, satuannya meter. Kemudian lebar, walaupun namanya lebar, tetapi yang diukur tetap panjang ya, menggunakan meteran tetap atau menggunakan
penggaris tetap. Satuannya pun sama, meter. Jadi kalau untuk satuan luas itu adalah meter pangkat 2 atau meter dengan meter ya. Meternya ada 2, boleh juga dibilang seperti itu ya. Itu contoh. Jadi anak-anak silakan melanjutkan tabelnya. Minimal 5 ya. Jadi anak-anak harus mengetahui 5 besaran turunan minimal. Nanti buat di buku catatan ya. Lanjut. Nah, cara mengukur. Misalnya anak-anak ingin mengukur besaran panjang, itu tentunya menggunakan alat. Alat yang digunakan yang pertama bisa menggunakan jangka sorong, yang kedua bisa menggunakan mistar atau penggaris, yang ketiga bisa menggunakan mikrometer skrup. Kemudian jika ingin mengukur besaran massa benda, jadi anak-anak bisa menggunakan neraca atau timbangan ya, kalau lebih lebih familiar, timbangan. Kemudian jika anak-anak ingin mengukur waktu, bisa menggunakan jam juga ada berbagai macam jenis, dan bisa juga menggunakan stopwatch ya. Nah, itu Ibu berikan contohnya. Nih, kalau anak-anak tidak mengetahui jangka sorong, itu contoh gambarnya. Kemudian mistar, tentunya sudah tahu ya, penggaris. Itu nama lainnya adalah mistar. Nih, mikrometer skrup. Ini contoh dari alatnya. Sebelumnya, untuk cara mengukurnya mungkin nanti Ibu akan selipkan video lain tentunya di channel YouTube ini. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi bagi anak-anak, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng pada pojok bawah ya, pojok kanan bawah itu subscribe gratis ya anak-anak, supaya nanti anak-anak tidak ketinggalan video yang bermanfaat dari channel Science Class. Sekian dari materi Ibu hari ini. Untuk selanjutnya kita sambung di grup WA. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya.